Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Ya, hari ini seperti penyiar radio lagi mewawancarai narasumbernya. Di samping Ana ini ada Hanif ya. Hanif sehat ya? Sehat ya. Hanif ini adalah siswa pondokan ya, yang cerdas, soleh dan ganteng ya. Barakallahu fikum. Semoga semua di rumah juga dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja ya, sebelum kita masuk ke materi hari ini ya, kita akan review dulu ulangan hari Senin lalu ya. Kan ada ulangan kan? Senin lalu kan? Oke, karena Hanif apa namanya? Hanif tidak online ya kan? Hanif tidak online, jadi kemarin belum tahu ya kan? Oke, tuh Hanif boleh mengerjakannya, tapi sepertinya langsung aja ya Hanif ya. Nah, teman-teman yang di rumah tinggal dengarkan aja ya. Oke. Hanif tinggal buat aja nomor 1 Hanif. Ya, nomor 1. Nomor 1. Nah, nomor 1. Nah, ini gambar apa Hanif? Otot apa ini? Otot polos, otot lurik, otot jantung, atau otot rambut? Otot lang ya. Otot polos, otot lurik, otot jantung, atau otot rambut. Lihat itu inti selnya di pinggir kan. Otot apa itu? Otot yang benar adalah otot lurik. Kalau otot jantung itu di tengah-tengah selnya ya. Oke, berarti abang buat nomor 1 itu otot lurik jawabannya ya. Abang buat jawabannya aja, otot lurik. Tapi gambarnya dipahami dulu ya. Oke ya. Oke, nomor 2. Nomor 2 ini masalah gerak, kemarin udah belajar gerak pada tumbuhan. Nah, belum ya? Oh belum, berarti bang Hani berarti kemarin yang hari Senin gimana belajarnya kemarin? Ke sekolah siang. Yang siang. Pas pelajaran IPA kayak mana? YouTube di TV. Hah? YouTube di TV. Tengok YouTube. Oh, berarti ada YouTube-nya ya. Kecuali saya lihat ringkasannya. Oke, berarti udah ya. Yang gerak pada tumbuhan ada buat ringkasan? Gerak pada tumbuhan? Belum ya? Oke, berarti Bang Hanif nanti aja ya. Nggak bisa buat sekarang, jadi itu di cancel dulu ya. Jadi ini mungkin untuk anak yang di rumah, nanti setelah ini aja Bang Hanif ya. Oke. Nah, jadi semuanya gambar yang ada pada soal latihan Senin lalu itu adalah gambar otot lurik ya. Karena gambar otot lurik itu inti selnya ada di tengah. Nih saya terangkan dulu ya, gelap kayak. Tuh ya. Itu gambar otot lurik ya. Nah, ciri-cirinya otot lurik itu sama dengan otot rangka ya. Ada pada rangka manusia, pada tulang ya. Sedangkan kalau otot polos itu ada pada apa? Pada pencernaan ya kan? Pada pembuluh darah ya. Nah, itu ada otot polos namanya. Otot jantung itu di jantung ya. Nah, otot rambut itu nggak ada ya. Jadi salah. Jadi jawabannya adalah otot lurik ini ya. Oke. Yang kedua, nah ini mengenai gerak ya. Senin lalu kita juga ada belajar gerak tentang tumbuhan. Nah, ini adalah gerak mana dia? Nah, gerak tumbuhan yang terkena air, bijinya terkena air, ya. Orang bilang pete Cina juga sama seperti itu ya. Jadi ketika dia terkena air ya, akan meletup dia, lompat dia ya. Nah, maka itu disebut dengan gerak higropis ya, higropis. Selanjutnya, gerak kloroflas ke arah cahaya adalah contoh gerak. Kloroflas itu kan pembungkus paru-paru ya, klorofil ya, namanya kloroflas ya. Nah, jadi kloroflas ini bisa bergerak karena apa? Karena ada rangsangan cahaya. Nah, itu disebut dengan gerak taksis ya, gerak taksis. Jadi bagi anak-anak juga yang kemarin masih belum benar, cek kembali ya catatan dan video ataupun rangkumannya. Selanjutnya, gerak menengadahkan tangan ya, itu disebut dengan gerak supinasi ya. Nah, selanjutnya otot yang terdapat pada lambung, uterus, kantong urin, pembuluh darah, rahim adalah otot polos tadi ya. Nah, otot polos. Selanjutnya, gerak menutupnya daun putri malu, karena putri malu itu disentuh dia bergerak ya.
Nah, itu disebut dengan gerak niktinasti, ya. Gerak niktinasti. Selanjutnya, gerak membuka dan menutupnya stomata. Jadi stomata itu mulut daun, ya. Itu ada di daun. Nama lain mulut daun adalah stomata. Sebenarnya stomata ini tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, ya. Nah, jadi gerakan tersebut disebut dengan nasti kompleks. Gerak batang tumbuhan maksudnya, ya, ke arah cahaya itu disebut dengan gerak fototropisme. Foto artinya cahaya, ya. Karena dia batang ini merupakan organ tumbuhan, ya kan, maka dikatakan fototropisme, bukan fotonasti, ya. Nah, nanti lihat catatannya lagi. Gerak rotasi sitoplasma. Sitoplasma itu adalah cairan yang ada dalam sel, ya. Nah, itu merupakan contoh gerak apa? Endonom, ya. Nah, bagian Ustaz semua, baik yang di rumah maupun yang ada di studionya, di sekolah, ya. Itu silakan nanti dibuka lagi materinya. Ya. Selanjutnya kelainan tulang belakang, membengkok ke depan. Tulang belakang itu membengkok ke depan, ya. Itu disebut dengan lordosis. Kalau kifosis? Kifosis itu apa? Tulang belakang bengkok ke belakang, ke orang bongkok, ya kan? Tulang belakangnya ini tulang belakang ini, ya kan? Dia bengkok ke belakang, jadi kayak orang bongkok, gitu ya. Itu namanya kifosis. Kalau dia ke samping, namanya skoliosis, ya. Oke, paham ya? Oke, nah itu adalah jawaban ulangan di Senin lalu, ya. Baik, nanti untuk Bang Hanif nanti insya Allah ada tersendiri, ya. Nah, karena kan dia di sini, di studio ini, ya, studio sekolah ini, ya. Baik, semua materi hari ini yaitu tentang usaha dan energi, ya. Materi hari ini sudah masuk ke bab 2, ya, yaitu tentang usaha. Nah, usaha nanti kita akan bahas tentang daya, ada hubungannya dengan pesawat sederhana, tapi insya Allah pesawat sederhana kita bahas minggu depan, ya. Hari ini kita hanya bahas usaha dan energi. Naam, ya. Sebenarnya materinya sebenarnya hanya usaha, tapi biasanya usaha sama energi itu satu paket, ya. Jadi Ustaz sekaligus jelaskan, ya, biar nggak berulang-ulang. Baik, kita lihat materinya. Usaha dalam fisika diartikan sebagai kemampuan gaya yang bekerja pada suatu benda. Misalnya ada seseorang mendorong meja, ya kan, ataupun lemari, ya, ataupun benda yang lainnya. Nah, ini dia memerlukan energi, kan? Makanya usaha sama energi itu satu paket, ya. Nah, ketika dia melakukan usaha, dia butuh energi. Misalnya hari ini Bang Hanif datang ke sekolah, dia butuh usaha, butuh energi. Nah, dia makan ataupun sarapan dan minum, ya. Nah, setelah itu datang ke sekolah, ya. Nah, karena siswa pondokan ya Ustaz, ya, yang lain, ya, sabar untuk ke sekolah, ya. Nah, insya Allah dia ada gilirannya. Baik, inilah terkait mengenai usaha, ya. Jadi usaha yang dilakukan seseorang itu tergantung dari berapa besar gaya yang ia lakukan. Nah, kita lihat, ya. Nah, secara matematis usaha adalah hasil kali dari gaya dan perpindahan. Nanti kadang ada rumusnya. Ini usaha, ya. Usaha lambangnya W, nanti Ustaz buatkan. W itu usaha. Work, bekerja, ya. WORK, ya. Gaya itu F lambangnya, perpindahan S. Jadi W sama dengan F kali S, ya. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari, ya, Ustadz, usaha itu sebanding dengan gaya yang kita berikan dan jarak yang dibutuhkan ataupun diketahui. Nah, jadi kalau kita belajar misalnya, seberapa besar usaha kita yang kita lakukan itu akan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan perpindahan. Nah, jika kita mau usaha yang mau hasil yang besar, maka usahanya harus besar, gitu kan. Nah, seperti itu, ya. Nah, kalau kita mau menjadi orang yang mau misal nih mau jadi siswa yang ranking 1 di sekolah misalnya, maka usahanya juga harus sesuai, kan. Nggak boleh males-malesan, ya kan. Harus rajin, kan, gitu kan. Nah, maka seperti itulah usaha yang kita lakukan. Baik. Usaha disimbolkan dengan W jika perpindahan sejajar dengan arah gaya, maka W sama dengan F kali S, ya. W sama dengan F kali S. W sama dengan usaha, F
sama dengan gaya, S sama dengan perpindahan. Jadi makna rumus ini ada nak Ustaz. Jika dia sama dengan, itu sama dengan bagi ya, berarti usaha itu sebanding dengan gaya. Nah, gaya berbanding terbalik dengan jarak. Antara W sama F itu sebanding atau berbanding lurus. Antara W dengan S juga sebanding karena ini sama dengan ya. Sedangkan F sama S kan hubungannya kali ya. Nah, maka F dan S itu berbanding terbalik. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya gini, jika F-nya besar maka S-nya kecil gitu ya. Nah, jika W-nya besar maka F-nya besar. W-nya besar, S-nya besar gitu ya. Oke. Nah, kalau ditanya W berarti F kali S. Kalau ditanya F bagaimana? Kalau ditanya F, apa rumus F? F sama dengan W kali S atau W bagi S? W bagi S. Ingat segitiga ajaibnya ya. Nah, karena W mencari W, F kali S ya kan. Nah, mencari F, W dibagi S. Kalau mencari S gimana? Mencari S ke kulkas saja ya kan. S kan dingin di kulkas. Bukan itu maksudnya. S itu sama dengan apa rumusnya? W kali F atau W bagi F? Bagi ya. Gimana saat lihat ini Bang? Ini Bang ya. Kalian sama dengan Bang ya. Berarti sama dengan itu artinya bagi ya kan. Nah, maka W bagi, mencari F, W dibagi S ya kan. Mencari S, W dibagi F. Paham ya? Nah, sama dengan ini boleh kita artikan sama bagi itu boleh. W bagi atau W sama dengan ya. Nah, maka ketika saya ulang ya. Maka ketika ditanya F gimana tadi? F sama dengan W dibagi S ya. Mencari S, W bagi Masya Allah, pintar sekali Bang Hanif ya, luar biasa. Teman-teman di rumah juga seperti itu ya. Makan apa Bang Hanif ini? Nasi ya. Masya Allah. Nah, ini dia contoh ya. Ini sebuah benda didorong ke arah kanan misalnya ya. Berpindah tempat nggak? Berpindah ya kan. Maka itu berarti melakukan usaha ya. Kalau tidak berpindah tempat bagaimana tuh nilainya? 0 ya kan. Nah, misalnya gini, ada anak Ustadz belajar ya, tapi dia usahanya kurang, maka nilainya 0 kan. Tapi kalau usahanya maksimal maka insya Allah akan sebanding kan dengan hasilnya. Nah, seperti itu ya. Barakallahu fiik. Nah, nih, jika arah gaya membentuk sudut terhadap bidang, maka gaya harus diuraikan terlebih dahulu terhadap arah sumbu koordinatnya ya. Karena sini ada membentuk sudut ya. Nah, membentuk sudut, misalnya sudutnya 30 derajat, maka nanti cos 30, tapi enggak kita bahas hari ini ya. Nah, ini ada kasus lain. Dalam kasus lain, ada kalanya gaya yang diberikan besarnya itu tidak teratur. Misalnya, dalam selang waktu 10 sekon, gaya yang diberikan bervariasi dari 3 Newton menjadi 6 Newton, sehingga benda dapat berpindah kedudukan. Maka dapat digambarkan dalam grafik berikut ini ya. Nah, misalnya dia membentuk sebuah bangunan ya kan, bangun datar ya kan. Maka mencari W-nya ini, mencari usahanya itu merupakan luas trapesium. Kenapa luas trapesium? Karena digambar trapesium, paham kan? Nah, gimana mencari luas trapesium rumusnya? Mesti ingat pelajaran matematika SD. Setengah iya kali setengah dikali dengan jumlah sisi sejajar. Sejajar itu ini sama ini ya. Misalnya ini panjangnya misalnya nih skalanya 1 2 3. Ini berapa? 1 2 3. Berarti 3 tambah 3 kan? Berarti mencarinya ini dia ya, ini kan setengah kali ini 3 kan, 5 kurang 2 3 kan. Nah, 3 ditambah 3 gitu ya. Nah, jadi hasilnya berapa? Nah, inilah hasilnya ya. Nah, seperti itu ya Ustaz ya. Kalau dia berbentuk trapesium, mudah kan? Nah, kalau dia berbentuk ini gimana? Kubus misalnya. Kubus kan bangun ruang ya. Bangun datar apa? Persegi panjang misalnya ya. Maka dia mencari luas persegi panjang kali lebar gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita bahas energi. Itu mengenai usaha ya.
Jadi usaha itu satuannya apa? Joule ya. Nah, jadi dari rumus ini, kita mengetahui satuan usaha adalah joule, satuan gaya adalah newton, satuan jarak adalah meter ya. Oke, satuan gaya adalah newton, satuan jarak adalah meter, satuan usaha adalah joule ya. Joule, itu diingat ya. Baik. Nah, itu secara umum mengenai usaha. Sekarang kita akan bahas mengenai energi. Waktu masih ada 5 menit lagi ya. Oke. Energi, lihatlah seekor kambing ya. Oke, menarik gerobak dengan seekor sapi menarik gerobak. Mana lebih kuat? Sapi, ya kan? Nah, itu dia kan? Oke. Sesuai dengan energi masing-masing. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, energi sering disebut juga dengan tenaga. Namun di dalam fisika, energi didefinisikan sebagai kemampuan melakukan usaha, ya kan? Energi merupakan kemampuan melakukan usaha atau kerja, ya. Baik. Nah, energi itu tenaga, lambangnya adalah E, ya. Didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Satuannya adalah joule, sama seperti usaha tadi kan? Energi juga satuannya joule. Energi itu macam-macam anak Ustadz. Ada energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, dan energi lainnya. Banyak ya. Oke. Nah, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukan. Jadi singkatnya, kalau anak Ustadz membuat catatan, buat singkat aja. Energi potensial itu sama dengan ya karena kedudukan. Itu aja ya. Energi potensial itu sama dengan karena kedudukannya. Nah, kenapa hanya itu saja Ustadz? Ya, nah, tidak hanya itu saja. Energi potensial itu, ya, itu diantaranya ada energi potensial gravitasi, ya, ada energi potensial gravitasi Newton dan gas. Tapi itu tidak perlu dibahas sekarang, ya. Baik, itu saja dulu. Nah, ini rumusnya. Rumusnya perlu dibuat anak Ustadz. Rumus energi potensial gravitasi adalah EP sama dengan M kali G kali H. Ya, EP itu energi potensial. M-nya adalah massa benda, G-nya adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedudukan atau tinggi, height ya. Nah, jadi rumusnya mudah sekali menghafalnya. EP sama dengan MGH. MGH itu maksudnya dikali ya. M kali G kali H. Itu ya mengenai rumusnya ya. Nah, itu aja. Satuannya mudah kan udah pernah dipelajarin. M itu satuannya kilogram. Percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. Kedudukan itu berarti meter. Nilai G itu biasanya diketahui yaitu 10 meter per sekon pangkat 2 ya. Nah, nilai G 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, kalau ini nggak usah kita bahas ya, insya Allah nanti nggak kita bahas ini sekarang. Nah, ini energi potensial pegas, maksudnya terjadi pada pegas ya. Misalnya ini pada apa namanya nih? Hah? Apa namanya? Bagian ini, motornya kan bagiannya apa namanya? Iya, pegasnya gitu ya. Nah, joknya gitu ya. Oke. Nah, ini juga nggak usah kita bahas. Energi potensial pegas, energi kinetik ya. Nah, ini kita bahas. Energi kinetik itu karena kelajuan. Kalau tadi kan energi potensial karena kedudukan. Kalau energi kinetik ini ada karena apa? Karena kelajuannya atau kecepatannya ya. Maka rumusnya apa? EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Setengah kali M kali V kuadrat ya, ini rumusnya. EK itu energi kinetik, satuannya joule. M massa benda, satuannya kilogram. V itu kecepatan ya, meter per sekon. EK sama dengan setengah MV kuadrat ya. Oke, itu rumusnya ya. Baik. Nah, satu lagi energi mekanik, langsung aja energi mekanik itu sama dengan EK tambah EP, itu penjumlahan ya. Nah, jadi singkatnya Ustadz yang buat catatan ya, energi mekanik itu sama dengan EK ditambah EP ya. Baik ya. Nah, itu energi kinetik. Nah, ini contoh soalnya karena waktu sudah habis ya Bang ya. Waktu juga sudah habis. Jadi contoh soalnya insya Allah kita bahas di minggu depan ya.
Nah, untuk contoh-contoh soalnya kita bahas di minggu depan. Jadi hari ini kita cukup mengetahui apa persamaan atau rumus untuk energi, yang pertama usaha ya, rumus usaha, rumus energi kinetik, dan rumus energi potensial. Itu aja ya. Insya Allah mengenai contoh soalnya kita akan sambung di hari Senin depan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.